mata kuliah pindahan kalor dan massa. Oke, lalu di bagian selanjutnya atau di bagian hari ini kita akan melanjutkan ya diskusi di pertemuan minggu sebelumnya yang sudah membahas mengenai perpindahan panas terjadi secara konveksi. Kemudian di perpindahan panas konveksi ini ada berbagai hal yang sebelumnya di minggu lalu memberikan pengaruh ya terhadap heat transfer yang dihasilkan. Salah satunya adalah pola aliran yang terbentuknya seperti apa. Apakah menghasilkan aliran laminar flow atau menghasilkan aliran turbulent flow. Karena antara aliran laminar flow dan aliran turbulent flow ini memberikan pengaruh terhadap peningkatan nilai koefisien konveksi ya untuk perpindahan panasnya. Oke, lalu bagian selanjutnya untuk layarnya sudah terlihat ya tampilan di layar share screen-nya sudah bisa keluar, Udah, sudah Pak. terlihat ya. Oke. Nah, di bagian ini yang pertama adalah yang kemarin terakhir ya, kita terakhir itu menceritakan mengenai aliran laminar dan aliran turbulent flow. Jadi sangat berbeda karakteristiknya antara laminar flow dan turbulent flow. Untuk laminar sudah dipastikan alirannya mempunyai kecepatan yang stabil, kemudian vektor atau arah kecepatannya itu searah ya, tidak ada yang berlawanan. Berbeda halnya dengan turbulent flow. Nah, perbedaan antara aliran yang searah dengan aliran yang terlihat ketidakteraturan atau bisa dikatakan acak ya. Ini memberikan pengaruh terhadap nilai H. Ini yang perlu diingat ya. Nilai H. H itu adalah koefisien konveksinya. Jadi koefisien konveksi mengalami peningkatan jika nilai atau arah alirannya itu mengalami perubahan. Nah, ini konsep yang paling mendasar. Jadi yang perlu diingat ya, maksudnya dipahami bahwa aliran fluida memberikan kontribusi terhadap perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Oke, lalu yang berikutnya, nah ini merupakan ilustrasi. Di bagian ini eh, terlihat cukup jelas ya, laminar versus turbulent. Jadi di sini dituliskan, ini ada laminar flow, laminar versus turbulent. Laminar ini kalor berpindah dari satu lapisan fluida ke lapisan berikutnya secara berurutan. Oke, jadi kalau ini dibayangkan, ini adalah ada aliran fluida yang mengalir, kemudian bersamaan dengan panas yang ikut berpindah, ini akan mengalir secara berurutan. Jadi setelah melalui streamline ya, ininya garis alir satu, kemudian panas juga akan berpindah ke garis alir kedua secara berurutan. Lalu bagaimana dengan nilai H-nya atau heat transfer yang terjadi? Rendah. Kenapa rendah? Karena jalannya
perlahan ya. Jadi kalau misalnya ini bagian depannya belum bergerak atau mengalami penurunan kecepatan, maka secara natural bagian belakang juga akan mengalami penurunan kecepatan. Inilah yang menyebabkan heat transfer rendah hingga sedang. Jadi lapisan batas ini bertindak sebagai insulasi. Insulasi itu sebagai pembatas ya. Lapisan batas ini bisa dipahami ya. Teori boundary layer, lapisan batas, apa yang dimaksud dengan lapisan batas, ini kalau diilustrasikan satu atau dari sini misalnya dari bawah ya, ini paling bawah ini kalau di dekat dinding ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Inilah yang dimaksud dengan lapisan batas yang bertindak sebagai insulasi. Insulasi itu sebagai pembatas ya, artinya sebagai isolator, memblok atau membatasi, karena antara lapisan 1 dengan lapisan 2 ini tidak mengalami pencampuran. Layernya tidak mengalami pencampuran. Jadi arah alirannya tidak bercampur dari 1 ke 2, dari 2 ke 1, kemudian 3 ke 2, 2 ke 3, kemudian 4 ke 3, dan seterusnya. Sehingga terjadilah lapisan yang bertindak sebagai insulasi. Kemudian bergeser lagi ke sebelah. Nah, sebelahnya, jadi kalau ini adalah uh, rejim atau zona ya, rejim itu artinya kekuasaan atau zona, ini kita batasin, ini namanya laminar. Nah, ini sampai sini, laminar, ini masuk ke transisi aliran, dan di bagian ini, nah di bagian zona ini, masuklah ke aliran turbulen. Jadi sangat terlihat jelas ya perbedaan ilustrasi antara laminar flow dengan turbulen. Untuk turbulen, di bagian ini dijelaskan ada gumpalan. Gumpalan itu ya bisa dilihat ya ilustrasinya seperti ini, ada pusaran atau gumpalan fluida atau yang biasa dikenal dengan nama lain ya. Gumpalan ini dinamakan dengan nama vortex atau pusaran. Secara fisik mengaduk aliran, jadi secara fisik ini terlihat ya alirannya mengalami adukan. Adukan itu artinya resirkulasi, putaran, membawa fluida dingin langsung ke dinding panas. Jadi ada fluida, kalau di gambar ini terlihat ya ilustrasinya, ada warna merah, kemudian ada warna biru. Nah, untuk warna biru ini diartikan umumnya dengan arti fluida dingin, dan merah ini hot fluid atau fluida panas. Jadi fluidanya langsung mengalami pencampuran. Kemudian karena tidak ada insulasi, di sini terlihat ya penjelasannya, tidak ada insulasi atau pembatas. Inilah yang menyebabkan nilai heat transfernya atau perpindahan panasnya mengalami peningkatan sangat tinggi. Dikatakan sangat tinggi karena pencampuran antara thermal yang ada di layer ini
dengan fluida yang bersuhu juga, tapi suhunya lebih rendah. Pencampurannya cukup besar karena terjadi adanya vortex, menyebabkan pencampuran termal agresif menghancurkan resisten. Resisten itu hambatan. Hambatan lapisan batas. Lapisan batas ya, kalau diartikan adalah boundary layer. Ini adalah boundary layernya. Dari layer, lapisan batas. Nah, apa ini maksud dengan lapisan batas? Ya ini, kalau digambarkan secara ilustrasi, inilah yang dinamakan dengan lapisan batas. Lapisan batas 1, lapisan batas 2, lapisan batas 3, lapisan batas 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kondisi turbulen terjadi pencampuran termal yang agresif sehingga menghancurkan layer tersebut atau lapisan batas yang terbentuk di laminar. Nah, ini secara konsep meningkatkan nilai H heat transfer. Nah, inilah yang menjadi konsep dasar pada saat nanti ketika merancang heat exchanger atau alat penukar kalor atau misalnya yang berhubungan dengan heat transfer, bagaimana caranya kita bisa mendesain atau memanipulasi ya, memanipulasi atau merekayasa aliran yang awalnya alirannya berupa aliran laminar, kemudian berubah menjadi aliran turbulen. Itu adalah tujuannya untuk bisa meningkatkan nilai H, heat transfernya. Nanti H-nya itu berpengaruh terhadap kenaikan koefisien perpindahan panas. Oke, sampai sini ada diskusi dulu atau ada yang mau ditanyakan untuk konsep dasarnya? Cukup jelas ya, bisa dipahami. Suaranya stabil ya, bisa jelas terdengar di virtual Zoom-nya untuk suara. Jelas, Pak. Oke. Nah, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi mengenai materi berikutnya di slide selanjutnya. Kemudian ada namanya kalau di fluid mekanik, mechanical fluid, inviscid flow. Kira-kira ada yang tahu apa itu inviscid flow? Karena ini akan berhubungan dengan perpindahan panas secara konveksi. Jadi sangat erat hubungannya dengan perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Jadi perpindahan panas secara konveksi ini dipengaruhi oleh adanya apa yang dimaksud dengan inviscid flow. Oke, untuk inviscid flow ini bisa diartikan sebagai aliran fluida ideal. Inviscid flow adalah aliran fluida ideal di mana gaya viskositas itu apa? Viskositas itu adalah nilai kental. Seberapa kental fluida itu memiliki kekentalan. Ini kalau diartikan kekentalan atau seberapa kental atau seberapa solid ya atau seberapa kentalnya viskositas yang dimiliki oleh fluida.
pada bagian inviscid flow ya, ini saya lingkarin, nilai viskositasnya ini bernilai sama dengan 0. Oke? Bernilai sama dengan 0. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada atau bagian ini fluida yang mempunyai nilai viskositas sama dengan 0. Gimana? Kira-kira ada nggak fluida yang mempunyai viskositasnya, kekentalan ya, sama dengan 0? Saya coba tanya satu-satu di bagian virtual Zoom. Yang pertama siapa ya? Yang terlihat di sini Muhammad Irsyad Atalah. Ada? Suaranya bisa jelas terdengar? Muhammad Irsyad Atalah. Untuk suara bisa jelas terdengar ya di virtual Zoom-nya. Lalu coba yang lain. Oke, Muhammad Fatur Firdaus. Bisa terdengar suaranya? Muhammad Fatur Firdaus. Bisa, Pak. Oke, kira-kira gimana? Ada nggak fluida yang mempunyai viskositas sama dengan 0? Inviscid adalah fluida, aliran fluida ya. Fluida ideal di mana gaya viskositas atau kekentalannya ini dianggap nilainya itu viskositasnya ya bernilai sama dengan 0. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada fluida yang mempunyai viskositas sama dengan 0? Gimana? Oke, kalau tidak ada yang menjawab, nanti ini saya apa tugaskan ya menjadi tugas untuk tugas mandiri mencari fluida, apakah ada fluida yang nilai eh, ininya, nilai viskositasnya sama dengan 0. Oke, kemudian kata inviscid itu artinya kalau diartikan di bagian sini ada kata tidak dan viscid itu artinya kental. Sehingga secara matematis teori ini jika dituliskan nilai ini mu-nya viskositas dinamik ini sama dengan 0. Oke, jadi nanti ini buat PR mandiri ya. Saya akan tugaskan untuk tugasnya mencari fluida yang viskositasnya sama dengan 0. Oke, lalu yang berikutnya
Sampai sini ada diskusi dulu nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan lagi melanjutkan ceritanya. Teori tentang proses perubahan fase ya. Ada fase, ini kalau diartikan ini ada dari fase cair, kemudian berubah menjadi fase pendidihan. Pendidihan ini nanti berubah ya, menghasilkan gelembung, gelembung atau garis miring eh, bubble, bubble atau gelembung, dan kondensasi. Kondensasi itu eh, terjadi pembentukan titik embun. Jadi proses pengembunan, kondensasi. Pendidihan yang awalnya dari fluida cair, ketika panas mengalami peningkatan berubah menjadi gelembung, bubble, dan selanjutnya ketika panasnya berkurang atau dikurangi atau dihilangkan, fluidanya berubah menjadi titik embun. Oke, lalu yang berikutnya ada namanya boiling. Nah, boiling itu sama saja dengan yang tadi. Ini adalah titik didih. Titik didih. Apa itu titik didih? Ya, fluida mengalami pergolakan atau pergerakan ya. Kalau namanya mendidih ya mudahnya kalau melihat visualisasi, misalnya air ketika dipanaskan yang awalnya suhunya belum panas ya, masih suhu lingkungan, suhu kamar 30 derajat Celcius atau 25 derajat Celcius, kemudian suhunya ditingkatkan menjadi 100 derajat Celcius, berubah menjadi didih atau boiling, mendidih. Nah, ketika mendidih atau terjadi pada titik boiling ini, fluida mengalami gerakan atau mengalami pergerakan ya, bergejolak, bergerak atau bisa dikatakan ya berputar, istilahnya ya, melakukan resirkulasi atau bergejolak, menimbulkan aliran vortex, itu yang dinamakan dengan boiling. Nah, untuk boiling nanti di bagian akhirnya, puncaknya itu ketika sudah mencapai titik didih, fluida secara perlahan lagi berubah fase menjadi fase penguapan. Kemudian saat terjadi penguapan, fluidanya bersatu dengan yang fluida cair ya, fluida liquid ini menyatu dengan udara. Ketika panasnya hilang, yang uap tersebut, panasnya yang berada di uap itu mengalami penghilangan, berubahlah menjadi condensation atau nanti menghasilkan titik pengembunan. Dua proses ini penting dalam perpindahan panas yang melibatkan perubahan fase. Fase itu apa? Perubahan wujud. Bisa dibayangkan ya, wujud awalnya fluida air, itu kan cairan. Cairan, kemudian karena ada panas, berubah menjadi titik didih, mendidih ya, boiling. Kemudian setelah boiling ini berubah menjadi uap atau penguapan. Kemudian pada saat fluidanya ini
berubah fase dari fase uap, ini bercampur dengan udara lingkungan ya, udara lingkungan. Nah, karena pencampuran udara lingkungan dengan uap ini, maka panas yang berada di uap ini berpindah ke lingkungan. Artinya terurai ya ke lingkungan. Ketika sudah mengalami penguraian atau terserap oleh lingkungan, uap ini akan berubah menjadi condensation atau berubah menjadi pengembunan. Kemudian apa yang dimaksud dengan pengembunan? Pengembunan itu adalah titik, berupa titik eh, titik air. Jadi air yang berupa titik air atau semacam kalau dinamakan droplet, titik air atau titik cair ya, titik air ya, air yang berupa titik, berupa kecil ya, seperti membayangkannya seperti kalau menggunakan parfum minyak wangi itu kan ada spray. Nah, seperti itu. Jadi airnya berubah menjadi titik air yang menyatu dengan atau bergabung dengan udara. Ketika udaranya ini menyerap panas, maka air tersebut yang tadinya membawa energi panas berubah menjadi droplet. Ini yang dinamakan dengan perubahan fase. Fase itu artinya wujudnya mengalami perubahan dari liquid berubah menjadi boiling, titik didih, menghasilkan pusaran atau vorticity, lalu berubah menjadi uap yang bergabung dengan udara lingkungan, lalu udara lingkungan menyerap panas, sehingga panasnya terserap, kemudian menghasilkan kondensasi atau pengembunan. Bisa terbayang ya, itunya, proses perubahan fasenya. Lalu boiling ini adalah perubahan fase dari fluida cair, dari fase fluida dari cair menjadi uap. Penguapan terjadi ketika energi panas terus ditambahkan. Jadi pada saat boiling ini terbentuk, artinya panasnya terus diberikan. Jadi ada terus aliran panas yang diberikan di fluida, artinya memberikan aliran fluida. Ketika aliran fluida tersebut mengalir, atau aliran fluida ini menerima terus-menerus panas, maka terjadilah perubahan fase ini, fase dari cair menjadi uap. Dan ini terjadi karena energi panas terus ditambahkan ke fluida cair yang menyebabkan molekul-molekul di fluida ini mendapatkan energi kinetik yang cukup untuk melepaskan diri dari ikatan antar molekul. Jadi bisa dibayangkan si fluida cair ini kan ada ikatan ya, walaupun liquid dalam bentuk cairan, antar molekul-molekul cair itu kan saling mengikat. Nah, ikatannya kan tidak terlalu kuat ya, tidak terlalu kuat ikatannya. Pada saat panas terus ditambahkan, ditingkatkan, diberikan terus secara kontinu, ikatannya secara perlahan melepaskan diri dari ikatan antar molekul yang menyebabkan terjadilah perubahan fase. Ini yang dimaksud perubahan fase. Yang awalnya dari cairan berubah menjadi uap. Uap itu artinya ya berubah menjadi fase gas. Ini kan fase gas ya kalau
dari cair berubah menjadi fase gas uap. Kemudian kondensasian yang tadi diceritakan, proses kebalikan dari penguapan di mana fluida uap berubah menjadi cair, pengembunan terjadi ketika uap fluida kehilangan panas. Nah, kenapa dia kehilangan panas? Karena panasnya ini bisa saja terserap ke lingkungan. Jadi lingkungan sekitar itu kan udara ya, menyerap panas yang ada di uap atau gas uap ini. Karena panasnya diserap, sehingga berubahlah uap tersebut menjadi titik cairan atau yang dinamakan dengan droplet. Sehingga menjadi tergabung kembali dan membentuk di bagian akhir, berubah kembali menjadi fase cair atau fase liquid. Oke, itu merupakan konsep dasar yang bisa dipahami untuk mengerti bagaimana proses perubahan fase. Kenapa hal ini kita perlu pelajari ya? Karena ini merupakan bagian penting pada saat membayangkan bagaimana perubahan itu terjadi. Perubahan terjadi antara fase cair, kemudian berubah menjadi uap, lalu dari uap berubah menjadi condensation, cairan, dan kembali lagi ke fase cair dengan temperatur yang sudah diserap atau temperatur yang sudah bisa dikatakan kehilangan energi panasnya. Nah, ini merupakan ilustrasi mudah ya. Oke, ini ilustrasi mudah. Di bagian sini kan ada apa namanya? Water. Water itu air ya. Suhunya berapa? 20 derajat Celcius. Kemudian terbentuklah, nah ini kalau diilustrasikan ya. Evaporation air. Jadi cairan berubah atau fasenya terjadi fase evaporation. Penguapan. Jadi air itu bisa menguap. Jadi tanpa, misalkan sebagai contoh ya, ini kita tutup dulu. Nah, di bagian ini kan air ya. Air, ya taruhlah dalam gelas ya. Katakanlah ini ketinggian kalau gelas itu berapa? Paling sekitar, misalnya kalau diukur, 5 atau 8 cm ya. 8, katakanlah diperkirakan misalnya tinggi gelasnya ini 8 cm. 8 cm ya, 8 cm. Kemudian diisi air dengan ketinggian 8 cm, lalu di bagian permukaan sini, di permukaan gelas ini, dikondisikan terbuka aja, tidak ada tertutup. Kemudian gelas ini kita coba diamkan, maksudnya tidak diminum atau tidak diambil airnya, didiamkan saja dengan kondisi terbuka selama misalnya 1 bulan lah ya, 1 bulan. 1 bulan itu berapa? Sekitar 30 sampai 31 hari ya. 30 sampai 31 hari. Nah, nanti secara volume atau ketinggiannya ini akan mengalami perubahan. Jadi airnya akan mengalami perubahan. Yang awalnya tingginya pertama kali 8 cm, nanti bisa saja nanti akan berkurang menjadi 7,8 cm. Jadi ada penurunan. Kenapa terjadi penurunan? Karena airnya
berubah evaporation. Pertanyaannya, kenapa dia bisa terjadi evaporasi? Kan airnya di sini 20 derajat Celcius, sedangkan dari ilustrasi gambar ini kan tidak ada panas yang diberikan. Nah, pertanyaannya, kenapa air yang berada di dalam gelas ya, bisa mengalami penyusutan atau penurunan lah ya. Penurunan volume air. Nah, kita kasih tanda tanya di sini. Kenapa air yang berada di dalam gelas bisa mengalami penyusutan garis miring atau penurunan volume air, sedangkan pada gambar ya, ini kan gambarnya ya. Sedangkan pada gambar tidak ada panas yang diberikan, ya. Sedangkan pada gambar tidak ada panas yang diberikan pada pada gelas tersebut. Pada gelas tersebut. Kira-kira ada yang bisa jawab kenapa bisa terjadi seperti itu? Coba saya tanya lagi satu persatu. Yang berikutnya ini di virtual Zoom ya, saya pilih secara random, acak. Namanya Lestari. Ada Lestari? Ada Pak, hadir. Ya, ini kira-kira gimana nih bisa terjadi seperti itu? Kalau menurut saya karena adanya suhu ruangan tersebut Pak, karena didiamkan selama 1 bulan, jadi suhu di lingkungan tersebut mempengaruhi airnya untuk mengalami evaporasi itu Pak. Suhu, oke. Kalau ke suhu, emang pertanyaan lanjutnya ya, kalau misalnya suhu, memang suhu lingkungan itu berapa sih sehingga bisa menyebabkan air ini mengalami penurunan? Suhu lingkungan kan, kalau suhu lingkungan ya, tanpa kita menghidupkan AC itu sekitar, katakanlah ya, kalau diukur pakai termometer,
ya paling sekitar antara 20-an ya, 25 lah, 25 sampai 30 derajat. Nah, teori yang tadi yang kita pelajari, air kan akan mengalami perubahan fase, betul ya? Yang awalnya dari fase liquid, cairan ya, dari cairan, terus air ini misalnya dipanaskan di bagian bawahnya, terus terjadi proses pemanasan, dari cair berubah menjadi titik didih. Nah, cuman di bagian ini airnya tidak mengalami pendidihan, tidak bergejolak ya, artinya secara visual airnya tidak mengalami apa namanya vorticity atau bergejolak seperti air mendidih. Yang membedakan hanya ini, terbuka. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau pertanyaan ini dikembangkan lagi ya, dikembangkan lagi. Kenapa air laut tidak pernah kering? Kan setiap hari bumi ini kan disinari oleh apa? Matahari. Kalau diperhatikan air laut yang ada di permukaan bumi itu kan terbuka bebas ya. Seperti ini ya, seperti ini. Kenapa tidak pernah mengalami pengeringan? Atau airnya berkurang atau habis? Kan kondisinya terbuka. Jadi terjadi evaporation. Nah, dua konsep itu, kenapa bisa terjadi seperti itu? Misalnya air ini ya, air laut pada siang hari kan suhunya katakanlah panas ya. Pagi masih sekitar 28 derajat. Terus siang hari mulai masuk jam 10, jam 11, lalu tinggi lagi jam 12, jam 1, suhu panasnya mengalami peningkatan. Kemudian di malam hari ya, malam hari kan matahari kan berputar ya, bergeser ke sebelah atau menyinari ke bagian permukaan bumi bagian sebelahnya. Lalu matahari itu tertutup oleh permukaan bumi sehingga suhunya mengalami penurunan. Terus siklus itu kan terjadi ya, siang malam itu kan terjadi tiap hari, artinya mau di hari kalender tanggal merah maupun tanggal tidak merah, hari libur atau hari tidak libur, matahari kan selalu siklusnya seperti itu. Misalnya siklus hari Minggu dengan hari Senin ya seperti itu. Misalnya hari Senin ya matahari terbit dari timur terus tenggelam di barat. Hari Minggu juga sama, terbit dari timur tenggelam di barat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, terus berulang lagi. Kemudian berulang lagi sampai katakanlah 1 bulan, terus berulang lagi bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun dan bahkan puluhan tahun. Pertanyaannya, kenapa airnya tidak habis? Kan kondisinya seperti itu. Sedangkan di bagian ini, di bagian kondisi ini ya, ini gelasnya kita letakkan di apa? Di mana nih? Misalnya di dalam rumah lah, atau kita asumsikan suhu kamar ya, suhu dalam ruangan. Misalnya diletakkan di atas meja.
ketinggiannya mengalami penurunan. Yang awalnya pertama kali tingginya 8 cm, kemudian kita tunggu selama 1 bulan, ternyata diukur tingginya 7,8 cm. Kenapa dia bisa berkurang? Nah, itu pertanyaannya menarik nih. Air laut yang terbuka secara bebas, secara terbuka ya, maksudnya bisa bebas, itu tidak mengalami penyusutan atau pengurangan ya, atau tidak berkurang selama bertahun-tahun ya. Kan belum pernah juga ada pemberitaan di televisi ya, misalnya samudra atau laut tertentu airnya habis karena menguap. Saya belum pernah dengar cerita itu, maksudnya pemberitaannya. Tapi kalau di bagian ini, misalnya ilustrasi sederhananya ya, ini kita punya air, lalu dibuka di bagiannya, kemudian kita diamkan, katakanlah selama 1 bulan, 30 hari atau 31 hari, nanti airnya akan mengalami penyusutan. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini kan jawabannya cukup kompleks, artinya analisisnya. Bagaimana karakteristik airnya, terus seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini saya jadikan sebagai konsep fundamental bagaimana memahami hal tersebut. Nanti ini saya jadikan tugas mandiri ya untuk bisa memberikan penjelasan analisisnya atau memberikan analisisnya kenapa seperti itu. Air laut tidak bisa atau tidak mengalami pengeringan atau penyusutan, sedangkan ilustrasi ini, yang gelas ini ya, gelas yang ini bisa mengalami penurunan volume. Volume airnya mengalami penurunan. Itu yang perlu keluar analisisnya. Analisisnya seperti apa? Kenapa terjadi seperti itu? Oke, ini jadi tugas kedua ya untuk materinya. Yang tadi tentang viskositas, implisit, lalu yang keduanya seperti ini. Kemudian yang berikutnya, nah, beda halnya dengan yang ini. Ini kan ada perbedaan ya. Kalau yang di bagian sini, ini kan bagian ini kan kondisinya terbuka. Ini kan terbuka ya, memang terbuka, tidak ada penutup. Ini juga sama, terbuka. Tidak ada tutup ya, ini kan artinya tidak disumbat, dibuka. Tetapi yang membedakan di bawah ini ada tambahan pemanas. Jadi ada tambahan pemanas. Jadi ada tambahan pemanas. Ditambahkan panasnya terus sehingga airnya mendidih, boiling ya, terjadi didihan. Lalu air tersebut berubah fase menjadi fase uap dan secara secara volume airnya nanti akan mengalami penyusutan ya. Jadi kalau kita memanaskan air, memasak air ya, airnya sudah mendidih nih. Ketika airnya sudah mendidih dan sumber panasnya tidak dimatikan, terus tetap dinyalakan, airnya lama-lama akan habis. Betul ya? Karena airnya keluar. Karena panasnya terus diberikan, terus secara kontinu. Terus ya, secara kontinu tidak berhenti, terus airnya habis. Nah,
Itu ada kondisi kita sebut aja dengan nama kondisi kedua, dan ini kondisi pertama. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Airnya bisa berkurang jumlah volumenya atau jumlah airnya. Sedangkan di bagian ini, di bagian yang kondisi satu ya, ini tidak ada heating, tidak ada panas yang diberikan, hanya dibuka saja. Terus airnya, kenapa bisa mengalami penyusutan volume? Kemudian kita bandingkan dengan teori semesta ya, kondisi alam semesta. Kenapa air laut tidak pernah berkurang atau habis ya maksudnya dari tahun ke tahun. Sedangkan kalau dalam ilustrasi ini kan hanya sekitar 1 bulan lah. Kalau kita coba aja nanti eksperimen 1 bulan, nanti akan ada penurunan volumenya. Kalau yang ini, jika eksperimen ya ini nggak perlu 1 bulan lah. Masak air, katakanlah airnya mendidih dalam waktu 15 menit. Terus sudah mendidih, ya sudah kita panaskan terus selama mendidih terus, tidak dimatikan. Misalnya dihidupkan terus selama 3 jam, ya nanti airnya akan berkurang ininya, volumenya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu yang nanti menjadi bahan pertanyaan, why-nya atau mengapanya, kenapa terjadi hal seperti itu. Kemudian jika air laut, sumber laut, air laut ya, yang terbuka secara bebas tidak mengalami pengurangan air atau penurunan volumenya. Nah, itu yang perlu nanti ya harus bisa memberikan pendapat atau argumennya seperti apa. Oke, saya lanjut lagi ke teori berikutnya. Nah, di bagian ini kita akan masuk namanya boiling and condensation, masih cerita tadi. Suhu saturasi ini yang dimaksud dengan suhu saturasi itu di atas cairan mengacu pada titik didih cairan tersebut pada tekanan tertentu. Kemudian pada suhu ini tekanan uap cairan sama dengan tekanan di atasnya. Jadi suhu ini tekanan uap yang dinamakan uap itu di sini ya. Nah, ini ketika sudah berubah fase dari cair menjadi gas, itu artinya sudah berubah menjadi fase uap. Tekanan uap cair sama dengan tekanan di atasnya sehingga menyebabkan penguapan yang lebih cepat. Jadi tekanan yang ada di sini, uap cairan sama dengan tekanan di atasnya. Inilah yang menyebabkan terjadinya proses penguapan. Lalu di bagian berikutnya, ketergantungan pada tekanan suhu saturasi bergantung pada tekanan di atas cairan. Semakin tinggi tekanan, semakin tinggi pula suhu saturasinya. Semakin tinggi tekanan, semakin tinggi pula suhu saturasinya. Penguapan pada suhu saturasi, laju penguapan cairan paling tinggi. Jadi laju penguapan ya. Cairannya ini paling tinggi di bagian ini, bagian ketika sudah berubah menjadi fase uap. Hubungan dengan titik didih, suhu saturasi di atas cairan sama dengan titik didihnya pada tekanan tertentu. Lalu contohnya air mendidih pada suhu 100 derajat dengan tekanan 1 atmosfer, 1 atm. Pada tekanan yang lebih rendah, seperti di atas gunung, di atas puncak ya, atas gunung atau di atas puncak, air bisa saja mendidih pada suhu yang lebih rendah. Jadi air itu bisa saja mengalami perubahan titik didih
Ini perubahan titik didih yang kalau bukan di puncak ya, bukan di tempat ketinggian, ini air mendidih pada suhu 100 derajat. Namun pada saat air ini berada di atas permukaan gunung, di atas puncak atau di atas ketinggian misalnya 1.500 meter di atas permukaan air laut ketinggiannya, ini air bisa saja mengalami titik didihnya pada suhu 60 derajat Celcius atau bahkan lebih rendah lagi ya, pada suhu 50 derajat Celcius airnya sudah mengalami titik didih. Oke, lalu bagian berikutnya ini kita akan membahas mengapa hal ini penting atau perubahan fase. Fase itu artinya perubahan wujud. Kenapa perubahan fase atau perubahan wujud ini penting? Perubahan fase fluida dari gas berubah ke cair atau dari cair berubah ke gas ini meruntuhkan itu artinya menghilangkan hambatan termal yang terjadi secara tradisional. Tradisional itu ya teori yang tadi ya, teori seperti boundary layer atau lapisan batas itu adalah resisten hambatan. Misalnya ketika alirannya laminar flow dengan aliran turbulent flow itu ada namanya insulasi. Insulasi itu ya bisa diartikan sebagai resisten termalnya. Proses latihan ini menghasilkan laju transfer kalor atau koefisien perpindahan panas konveksinya, nilai H-nya, hingga nilainya itu bernilai puluhan atau ratusan ribu kali lipat lebih efisien dibandingkan dengan konveksi fase tunggal. Fase tunggal itu artinya fasenya tidak mengalami perubahan bentuk. Artinya, di bagian ini maksudnya penjelasannya, ketika fluidanya tidak mengalami perubahan fase, misalnya dari fase cair ya, fase cair liquid ya, lalu ada panas yang mengalir bersamaan dengan fluida tersebut, mengalir, fluidanya mengalami pergerakan, namun fluida ini tidak berubah fase dari fase cair berubah menjadi fase uap atau fase gas, maka nilai panas yang dialirkan tidak mengalami peningkatan. Jadi kalau misalnya one phase, satu fase, hanya satu liquid aja, kemudian fluidanya tidak berubah fase, maka panas yang dipindahkannya juga tidak tinggi atau tidak bernilai besar nilainya. Nah, inilah mengapa perubahan fase itu penting. Supaya apa? Supaya bisa meningkatkan nilai perpindahan panas yang diberikan. Jadi panasnya ketika misalnya panas yang berpindah pada fase cair, nilainya lebih rendah jika dibandingkan pada saat panas ini berpindah pada kondisi yang awalnya fluidanya cair, kemudian berubah fase menjadi uap, itu distribusi nilai heat flux-nya atau laju aliran panasnya akan mengalami peningkatan. Ini yang terjadi nih. Jadi perubahan fase. Jadi ada fase udara, cair, kondensasi, pendidihan, kondensasi atau uap air, bisa dilihat ilustrasinya, bisa menghasilkan nilai peningkatan koefisien heat transfer konveksinya lebih tinggi. Mengalami peningkatan ya. Oke, lalu yang bagian berikutnya, teori berikutnya adalah mengenai dropwise atau biasa dinamakan juga tadi ada droplet, titik embun, ini seperti ini. Dinamakan titik ya karena kalau digambarkan ilustrasinya seperti titik.
Ini kan titik ya. Ada titik yang kecil, besar, dan lebih besar lagi, dan ini paling besar. Itu adalah titik. Kemudian ada istilah film waves. Film waves ini berupa lapisan, kan seperti lapisan ya. Cairan membasahi permukaan membentuk lapisan film yang tebalnya terus bertambah. Ini menciptakan hambatan atau biasa dikenal dengan resisten thermal yang signifikan. Jadi antara fluida yang di sini, di bagian permukaan atas dengan di permukaan bawah, ini kan membentuk lapisan film ya. Nah, lapisan film ini yang diartikan sebagai hambatan atau resisten thermal. Pada saat panas ini ingin berpindah atau masuk ke dalam layer atau dalam lapisan fluida tersebut. Oke, lalu yang selanjutnya, dimensi atau bagian ini merupakan perbandingan ya, kondensasi drop waves versus film waves. Nanti bisa dilihat di bagian ini, terlihat untuk dimensinya, mekanisme fisiknya, kondensasi itu tetesan terpisah. Kalau kondensasi film waves, film cair kontinu mengalir ke bawah akibat adanya gravitasi. Wetting, pembasahan, permukaan titik terbasahi, ini permukaan terbasahi, resisten ini hambatan, mendekati nol, sedangkan kondensasi film waves ini signifikan. Selanjutnya, rentang koefisien di bagian kondensasi 170.000 sampai 290.000, sedangkan di bagian kondensasi film waves ini koefisiennya lebih ini ya, lebih kecil. Koefisien konveksinya 4.000 sampai 11.300. Penggunaan untuk aplikasi di industri memerlukan pelapis, khususnya misalnya kaprik OLED atau bagian ini bisa menimbulkan timbul ini ya, pengikisan atau yang biasa disebut dengan korosi. Kemudian kondensasi film waves ini standar mass untuk desain heat exchanger konvensional. Standar mass itu artinya ya standar optimal lah, bukan standar berdasarkan logam emas, bukan. Maksudnya standar maksimalnya untuk mendesain heat exchanger secara konvensional. Oke, ini penjelasan. Makin tebal film cairan, makin jauh jarak konduksi. Nah, ini bisa dilihat ya. Jika ini adalah ketebalan, ini kan ketebalan ya. Nah, ini bisa ditarik. Ini adalah ketebalan. Makin jauh nilai ketebalan, makin jauh jarak tebalnya, maka nanti perpindahan panas yang akan berpindah itu akan mengalami lebih kesulitan. Jadi panas yang berpindah dari sini, dari titik sini ke sini atau dari sini ke sini, akan mengalami kesulitan. Walaupun fluidanya ini kan mengalir ya, bergerak, misalnya bergerak ke bawah karena ada gaya gravitasi, tetapi panas yang di bagian sini, yang di ketebalan yang lebih tebal dengan panas yang berada di lebih tipis ketebalannya, ini akan lebih mudah. Nah, ini teorinya seperti ini. Makin tebal film cairan, makin jauh jarak konduksi, oleh karena itu koefisien transport kalor atau koefisien perpindahan panasnya berbanding terbalik. Jadi kalau dituliskan ini berbanding terbalik. Berbanding terbalik ini ditarin. Berbanding terbalik dengan
ketebalan. Jadi semakin tebal, maka koefisien panasnya semakin kecil. Kemudian jika ketebalannya semakin tipis nih, tebalnya makin tipis, maka koefisien panasnya mengalami peningkatan. Itu yang dimaksud dengan kondisinya berbanding terbalik. Bisa dipahami ya untuk konsepnya. Nah, lalu yang berikutnya bagian tadi titik pendidihan, perubahan fase dari cair berubah jadi gas. Ini uh, multifase ya, perubahan fase dari cair berubah menjadi gas. Ketika permukaan melampaui suhu saturation cairan, pendidihan terjadi, lapisan cairan pelindung. Fenomena ini dinamakan dengan timbulnya bubble. Apa yang dimaksud dengan bubble? Ya inilah gambarnya. Ini adalah bubble. Gelembung-gelembung yang terbentuk. Jadi kalau digambarkan, ya ini merupakan bubble. Kenapa bubble bisa terbentuk? Karena ada udara yang terjebak. Jadi pada saat air masih belum panas ya, kan ada pencampuran di dalam air ini, di dalam liquid ini ada udara, ada oksigen, kemudian ada gas yang lainnya, oksigen, nitrogen, gas CO, dan lain-lain ada di dalam cairan ini, di dalam liquid. Nah, pada saat panas ditingkatkan, di bagian ini kan ada sumber panas ya, yang diberikan, ditambahkan. Panas mengalami peningkatan. Nah, udara yang masih bercampur dengan ini kan secara natural convection ya, dia akan berpindah tempat. Nah, bagaimana dia berpindah tempat? Dia harus menjauh dari panas ini. Sumber panasnya kan ada di bawah sini ya, heat source-nya, sumber panasnya. Udaranya ini kan bergerak untuk menjauhi sumber panas. Nah, ketika dia menjauhi sumber panas, udaranya itu kan bergerak di dalam ini berupa gelembung. Gelembung-gelembung ini yang nanti bergerak naik ke atas. Kemudian setelah ke atas permukaan, gelembungnya pecah, maka udara keluar dan bergabung atau menyatu dengan udara yang ada di lingkungan. Ini yang terjadi. Kenapa gelembung bisa ditimbulkan atau bisa dihasilkan pada saat terjadinya perubahan fase yang dinamakan dengan fase boiling atau fase pendidih. Oke, selanjutnya perjalanan melintasi boiling curve ini seperti ini garisnya. Konveksi bebas, cairan mengalami pemanasan di dekat dinding. Jadi pada saat panas itu dipanaskan, ini cairan superheat di dekat dinding menguap perlahan di permukaan, itu belum terbentuk gelembung. Lalu yang kedua, mulailah gelembung terbentuk, melepaskan diri dan mengaduk cairan. Disinilah letak zona operasi atau yang dituliskan golden zone untuk industri menghasilkan, bagaimana di industri itu menghasilkan transfer kalor, bagaimana menghasilkan transfer panas tertinggi dengan perbedaan suhu delta T yang relatif kecil. Jadi seperti itu teorinya. Oke, sampai sini ada
diskusi atau ada yang mau ditanyakan untuk materi yang tadi disampaikan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, bisa dipahami ya. Saya asumsikan ketika tidak ada pertanyaan, eh, bisa memahami teori tadi yang sudah dibahas di pertemuan hari ini untuk perpindahan kalor dan masanya. Berikutnya, supaya bisa mudah ya untuk input absensi. Untuk absensi kehadiran, ini bisa mengaktifkan kameranya, on cam-nya, supaya bisa terdokumentasi. Jadi saya ketika menginput ya absensi kehadiran, ini bisa terlihat dokumentasinya. Yang pertama dulu untuk kelas A. Oke, untuk yang kelas A ini oke, yang pertama ya, suaranya bisa jelas stabil ya, bisa terdengar ya di bagian ini, karena nanti eh, suaranya ini kan terlihat ya di virtual Zoom, kemudian on cam-nya bisa termonitor, terlihat tampilan di virtual Zoom. Yang pertama, Adiaksa Fardan. Hadir, Pak. Oke. Kemudian yang kedua, Ahmad Muzaki. Ini bisa jelas terdengar ya suaranya ya. Saya ulangin yang kedua. Ahmad Muzaki. Oke, tidak ada yang kedua. Lalu yang berikutnya Andika Wisnu Nugroho. Hadir Pak Andika Pak. Oke, lalu yang selanjutnya Ariel Firmansyah. Sekali lagi pengulangan ya. Ini yang kedua, Ariel Firmansyah. Oke, tidak ada. Kemudian Arya Hadi Saputra. Hadir, Pak. Berikutnya Asifa Nurwijaya. Hadir, Pak. Selanjutnya Asril Hakim. Sekali lagi pengulangan ya. Asril Hakim. Oke, tidak ada di on cam-nya maupun on mic-nya maupun kolom chat Zoom-nya. Bramantio Raka Aribowo. Hadir Pak. Oke, lalu yang berikutnya Danar Setio Nugroho. Hadir, Pak. Selanjutnya Diandra Ramadan Gunawan. Hadir, Pak. Berikutnya Dian Nur Febriansyah. Hadir Pak. Lalu Enrico Wuryawan. Ada Enrico Wuryawan. Oke, tidak ada ya. Kedua. Ilham Sibran Tamima. Sekali lagi pengulangan yang kedua ya. Ilham Sibran Tamima. Oke, tidak ada. Irfan Fauzi. Sekali lagi diulangin ya. Untuk suaranya bisa jelas terdengar. Irfan Fauzi. Oke, tidak ada. Berikutnya Lestari. Hadir, Pak. Oke, lalu yang berikutnya Muhammad Alaina Raihan. Hadir Pak. Selanjutnya Muhammad Arkan. Hadir, Pak. Berikutnya Muhammad Kaisar. Hadir, Pak. Muhammad Fahrezi. Muhammad Fahrezi Azikro. Tidak ada ya, oke. Lalu yang berikutnya Muhammad Fatur. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Galang Ramadan.
Hadir, Pak. Berikutnya Muhammad Ridho. Muhammad Ridho. Oke, tidak ada. Muhammad Syafiq Al-Fatih. Hadir, Pak. Berikutnya Muhammad Yopa Hidayat. Hadir, Pak. Mulham Ahnaf Fauzan. Hadir, Pak. Nala Putra Segara. Sekali lagi pengulangan ya. Nala Putra Segara. Pak. Enggak, Pak. Oke, lalu yang berikutnya Raisan Kinan Malaika. Sekali lagi pengulangan. Raisan Kinan Malaika. Oke, tidak ada ya. Rafli Haris Diansyah. Hadir. Oke, lalu yang berikutnya Rifat Gusti Pratama. Sekali lagi pengulangan Rifat Gusti Pratama Ramadan. Oke, tidak ada. Safi Zuhair. Hadir, Pak. Stefanus Pramudia Laksono. Stefanus Pramudia Laksono. Oke, tidak ada. Tuah Kurnia Lesmana. Hadir, Pak. Hadir. Berikutnya Yul Erlan Putra. Hadir, Pak. Zaki Pramudia Widianto. Hadir, Pak. Tahir Zidan Gazi Al-Farizi. Hadir, Pak. Oke. Jadi ini adalah absensi kehadiran untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa pada kelas A ya. Kemudian bergeser ke sebelah, berarti kalau ke sebelah ke kelas B. Nah, di kelas B ini oke, di kelas B untuk saya terlihat ya tadi terputus. Yang pertama kelas B ya, di kelas B Akbar Ataya Rahki. Hadir, Pak. Lalu Aldi Raditya Adriansyah, Hadir, Pak. Arya Nusantara. Oke, tidak ada. Atala Putra Maisya. Hadir, Pak. Bayu Aji Nugroho. Hadir, Pak. Bramasta Siti Ayu. Hadir, Pak. Oke, lalu yang berikutnya Damar Hiban Setiawan. Hadir, Pak. Selanjutnya David Suwandi. Ada, saya ulangi nih ya, yang kedua David Suwandi. Oke, tidak ada. Dimas Bahi. Hadir, Pak. Kemudian Dwingga Irdi Prasetyo. Hadir, Pak. Oke, ini di kolom chat siapa ini? Dimas David, Suwandi. Siapa? David Suwandi ya. Yang di kolom chat ya. Oke. Tadi Dwingga Irdi Prasetyo ada ya? Ada, Pak. Oke, lalu Faisal Rizkula. Hadir, Pak. Falco. Sekali lagi pengulangan ya. Falco Sagala. Oke, tidak ada. Hadir, Pak. Hah? Ini siapa ini? Falco. Falco ya. Kemudian, oke. Lalu berikutnya Farel. Farel Dimas Abimanyu. Ada nggak? Sekali lagi pengulangan ya. Suaranya bisa jelas terdengar. Farel. Oke, tidak ada. Kemudian Fauzi Angga Pratama. Hadir, Pak. Fauzi, Pak. Franciscus Abriel Mones. Hadir, Pak.
Kemudian Gasan Fawaz Kamaludin. Gasan Kawas Kamaludin. Fawaz Kamaludin tidak ada ya. Ibnu Ivan Gesfaro. Ibnu Ivan hadir, Pak. Oke. Justice Kefas. Hadir, Pak. M. Sihabudin Wijaya. Apakah ada? Sekali lagi ya, diulangin. M. Sihabudin Wijaya. Oke, tidak ada di kolom chat maupun on mic atau on cam-nya. Muat Staki yang berikutnya. Hadir, Pak. Lalu Muhammad Aldito. Hadir, Pak. Muhammad Deva Akila Anwar. Hadir, Pak. Muhammad Irsyad Atalah. Hadir, Pak. Muhammad Kevin A. Nafril. Hadir, Pak. Muhammad Raka Putra Sukmana. Hadir, Pak. Nafi Gibran. Sulistyo. Tidak ada ya? Oke. Lalu yang selanjutnya Naraya Sambu. Hadir, Pak. Selanjutnya Putra Al-Fatir. Hadir, Pak. Raditya Pascal Ramadan. Hadir, Pak. Raihan Surya Saputra. Hadir, Pak. Selanjutnya Rama Riyadi Satrio. Hadir, Pak. Rizky Rahmat Fadilah. Hadir, Pak. Sinnala Afrilian. Hadir, Pak. Tejan Tarung. Hadir, Pak. Hadir. Valeri Dianka Kusumo. Hadir, Pak. Terakhir adalah Yafi Maulana Fauzan. Sekali lagi pengulangan ya. Yafi Maulana Fauzan. Oke, tidak ada. Nah, ini adalah absensi kehadiran untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa ya di pertemuan ke-12. Izin Pak, saya Rasyan Kinan kelas A hadir Pak. Gimana? Rasyan Kinan Malika Manopo kelas A hadir Pak. Kelas A. Itu gimana ya? Ini ya? Iya Pak. Izin, Pak. Saya Irfan Fauzi dari kelas A hadir, Pak. Irfan Fauzi. Iya, Pak. Dari kelas A. Pak, Ini, izin Pak, tadi saya Ilham Sibran juga Pak. ini siapa? Irfan Fauzi. Terus siapa lagi? Ilham Sibran Pak hadir. Ilham Sibran. Sibran. Iya Pak. Ini ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, lalu sudah ya, sudah semuanya ya terinput untuk absensi. Sudah semua ya, oke, clear. Berarti kelas A dan kelas B untuk absensinya sudah diinput untuk pertemuan hari ini di mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Kemudian tadi sebagai umpan balik dan mencari tugas buat mandirinya, tugas mandirinya tadi ada tugas ya yang tadi ditanyakan pada saat presentasi, itu menjadi tugas mandiri mengenai implisit dan teori mengapa air bisa mengalami penurunan suhu pada saat berada di dalam gelas, sedangkan gelas tersebut dengan kondisi terbuka, tetapi tidak ada panas yang diberikan di gelas, ya, di dalam diberikan kepada gelas tersebut. Kemudian analisis selanjutnya, mengapa air laut yang terbuka secara bebas tidak mengalami pengurangan. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan seperti itu? Dua hal. Air di dalam gelas bisa berkurang, tetapi kenapa air laut tidak mengalami pengurangan
volume ya, atau pengurangan jumlah airnya. Kemudian untuk tugas itu ditulis secara mandiri, maksudnya ditulis tangan, nanti kumpulkan di Google Classroom. Oke, baik. Ada pertanyaan mengenai materi yang tadi disampaikan? Tidak ada ya, artinya kalau tidak ada saya asumsikan bisa memahami konsep dasar perpindahan panas yang terjadi secara konveksi, kemudian konveksi ini dipengaruhi oleh aliran fluida yang ditimbulkan, laminar flow atau turbulent flow memberikan kontribusi terhadap perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Saya ucapkan selamat siang. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.